Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semuanya. Amin. Selamat bagi anak-anak yang telah berhasil menempuh pembelajarannya dan sekarang telah menginjak ke kelas 8. Semoga prestasi dan semangat belajarnya semakin meningkat. Pertemuan pada pagi hari ini, yang pertama ingin Pak Irwan sampaikan, perkenalkan, Pak Irwan adalah guru Bahasa Indonesia untuk kelas 8, F, G, dan H yang akan menemani anak-anak selama satu semester Gasal di tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua adalah nilai ketuntasan minimal untuk Bahasa Indonesia kelas 8 F, G, dan H adalah 75. Semoga anak-anak bisa mencapainya dengan semangat belajar, keaktifan, dan kedisiplinan belajar. Yang ketiga adalah pembelajaran di awal semester Gasal tahun 2021-2022 ini adalah menggunakan pembelajaran jarak jauh seperti tahun kemarin, dikarenakan pandemi COVID-19 masih meningkat khususnya di Kota Solo. Jadi yang Pak Irwan harapkan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan disiplin, dengan aktif, dan selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, tugas maupun tes yang akan dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya adalah, hari ini Pak Irwan akan menyampaikan materi pertama berkaitan dengan teks berita. Jadi anak-anak nanti dapat melihat dan menyaksikan video yang akan Pak Irwan sampaikan melalui e-learning yang dapat anak-anak akses melalui link yang sudah nanti disampaikan oleh wali kelas. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai teks berita. Pernahkah kalian mendengar, menonton, atau membaca suatu informasi berkaitan dengan suatu peristiwa? Jika iya, itulah yang disebut dengan berita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan berita? Berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak atau elektronik, dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita adalah 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sekarang kita akan berbicara mengenai unsur 5W 1H. Yang pertama adalah unsur what. Peristiwa apa yang terjadi? Misalnya padatnya Pelabuhan Merak. Yang kedua, who. Siapa yang mengalami peristiwa ini? Misalnya truk-truk pengangkut barang non-sembako. Where, di mana peristiwa terjadi? Misalnya, di Pelabuhan Penyeberangan Merak. When, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Why, kenapa atau mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya, adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal yang telah ditentukan. How, bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Struktur teks berita. Struktur teks berita menggunakan pakem piramida terbalik. Artinya, bagian yang paling atas adalah yang terpenting hingga bagian yang terbawah dianggap yang kurang penting. Yang pertama, ada judul berita. Judul berita mencirikan berita apa yang diangkat. Yang kedua, ada teras berita. Teras berita merupakan bagian yang paling penting. Teras berita sering juga disebut dengan lead atau kepala berita. Di bagian ini berisi pokok-pokok 5W plus 1H. Selanjutnya adalah tubuh berita atau body berita. Di sini merupakan bagian yang penting karena berisi penjabaran dari pokok-pokok 5W 1H. Sedangkan bagian yang paling terakhir adalah leg atau kaki atau ekor berita. Di sini merupakan bagian yang kurang penting karena bagian ini tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Saya kira hari ini cukup sekian. Anak-anak dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.